Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib, para kiai, para masyayikh, terkhusus kepada Sayyidi wa Maulai, guru kita bersama Al-Habib Al-Ustadz Muhammad Jawad bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf. Semoga diberikan panjang umur beserta keberkahannya kepada beliau, diberikan kesehatan badannya, diberikan keberkahan di dalam keturunan-keturunannya, sehingga terus-menerus bersambung dari beliau dan anak-anak beliau menjadi orang-orang yang terus bisa membimbing kita nanti. Amin Allahumma. Saudara-saudara saya, Sayyid Al-Ustadz Ahmad Ridho Muhammad Haikal Abna Sayyidil Walid, dan keluarga besar Kiai Haji Almarhum Al-Maghfurlah Abdul Hamid Yunus, anaknya, mantunya, cucunya, dan semua keluarga yang bernisbat kepada beliau. Dan hadirin hadirat semua, para pecinta majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam menghabiskan umur yang Allah berikan kepada kita ini, ada orang-orang yang masih terkadang walaupun dia tahu tetapi kurang paham bagaimana cara menghabiskan umurnya. Ada dari mereka itu nanti di akhirat hanya akan ada penyesalan demi penyesalan karena tidak memanfaatkan umur dahulu yang Allah titipkan semasa hidupnya. Oleh karena itu, karena banyaknya orang yang menyesal pada hari kiamat, salah satu nama daripada hari kiamat yang dibadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan nama satu surat, walaupun kiamat itu mempunyai banyak nama, tetapi nama ini unggul karena sampai Allah abadikan di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu Yaumut Taghabun, hari di mana semua orang merasa maghbun atau rugi. Yang namanya rugi atau menyesal itu tidak akan ketahuan kecuali di akhir. Oleh karena itu, kita yang masih hidup diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus tahu harga umur yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Cukup nak sehat, ya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if'al ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan berbuat, terserah sampean, tapi ketahuilah bahwa kalian akan mendapatkan balasan daripada apa yang sampean lakukan. Kalau baik, maka kita akan dapat balasan yang baik pula. Namun sebaliknya, kalau buruk, jangan salahkan kecuali badannya sendiri. Oleh karena itu, berlalu pula manusia-manusia di atas muka bumi ini dengan umur yang kurang lebih dengan kita juga, tapi kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menitipkan sedikit keberkahan di dalam umurnya, sehingga orang-orang tersebut dapat mencapai sesuatu yang tinggi dengan waktu yang sangat pendek. Itu kalau ada barokah. Kita kemarin ceramah barokah, makanya sampai kalau mau barokah umurnya, bangun malamnya, manfaatkan waktu-waktu mulianya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita ceramah barokah. Oleh karena itu perlu yang namanya sidik atau kejujuran atau kesungguh-sungguhan. Ya, dan berkata Imam Ghazali rahimahullah, lafdhu sidqi yusta'malu fi sitati ma'ani. Kata-kata kesungguhan atau kejujuran itu digunakan di dalam 6 makna. Yang pertama, jujur fil qaul, dalam perkataan. Orang ini butuh jujur, ya. Dibilang as-sidqu sayful murid, ma wudi'a fi shay'in illa kaddah, dalam riwayat illa qata'ahu.
yang namanya jujur sama kesungguhan itu adalah senjatanya orang yang berkehendak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah temenanan, sungguhan, tidaklah dia melakukan apapun pasti akan sampai selesai, sampai dia itu sampai tuntas harapannya. Dikasih jalan keluar pasti sama Allah Subhanahu wa taala. Mau jatuh 1000 kali, yang penting dia tetap akan melaju sampai tujuannya selesai. Tapi kalau orang itu main-main, biasanya kesandung 1 kali, dia pulang tidak mau melanjutkan lagi sudah. Karena itu orang itu butuh sungguh-sungguh. Yang pertama, jujur di dalam perkataan. Yang kedua, jujur di dalam niat dan keinginan. Ya. Lalu jujur di dalam azam, keinginan. Ya. Dan jujur di dalam menepati janji kita sebagai seorang hamba atas semua perintah kita lakukan dan larangan kita tinggalkan. Lalu jujur di dalam amal perbuatan yang kita lakukan, ya, dan jujur di dalam keinginan hati kita untuk bersifat dengan semua sifat-sifat yang indah yang Allah inginkan. Sifat tersebut semua ada di dalam hati kita, sehingga hati kita menjadi hati paling indah ketika dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, siapa orang yang bersifat dengan jujur atau kesungguhan tersebut dengan seluruhnya tadi yang disebutkan, fahuwa siddiq, ya, maka orang itulah yang dikatakan sebagai siddiq. Li'annahu mubalaghatun minas sidqi ila akhiri maqal. Ya, siddiq. Makanya kan sampean pernah dengar ada para aulia itu sampai kepada derajat siddiqiyah karena mereka jujur dalam niatnya, jujur dalam amalnya, jujur dalam perkataannya, jujur dalam pembersihan hatinya, jujur ya untuk menghiasi hatinya, sungguh-sungguh untuk menghiasi hatinya dengan semua sifat-sifat yang indah yang Allah inginkan. Sifat tersebut ada di dalam hati-hati orang yang Allah cintai, ya. Makanya berkata beberapa dari para ulama ini, as-sadiq, orang yang jujur atau orang yang sungguh-sungguh itu yang jujur, man sodako fi akwalihi. Yang namanya sadiq adalah orang yang jujur di dalam perkataannya. Tetapi siddiq, man sodako fi jami'i akwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Orang yang jujur di semua perkataannya, ya, di semua perkataannya. Makanya katanya Rasulullah, apakah mungkin seseorang mukmin itu berdusta? Tidak mungkin. Apakah mungkin seorang mukmin itu bermaksiat? Mungkin. Balik ya, ingat ya. Orang mukmin tidak mungkin berdusta walaupun dia mungkin untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bohong enggak. Kalau bohong tidak. Makanya katanya Rasulullah lalu ketika habis menerangkan ini, beliau berkata, "Ala man arada an yal'ana nafsahu falyakdzib," kata Rasulullah. Siapa orang yang hendak melaknat, mendoakan jelek kepada dirinya sendiri, hendaknya dia berbohong. Lalu beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, ala la'natullahi 'alal kadzibin. Ketahuilah bahwa laknatnya Allah itu bagi para pendusta. Maka ketika kita melihat sesuatu, ya, yang kita lihat, kalau kita jujur di sana ada kehancuran kita, jangan pernah mundur untuk mengatakan sesuatu yang jujur tersebut, walaupun kita lihat kita bisa hancur ketika mengatakannya. Dikatakan fa inna fihi an-najah. Walaupun kita melihat kita tidak akan selamat kalau ngomong gini, ketahuilah karena di sana ada keselamatan dan keberuntungan yang sebenarnya. Makanya kan ada perkata orang-orang, qulil haqqa wa in kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit, nanti hasilnya yang kita rasakan. Karena semua ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakan yang jujur, jangan pernah jadi orang bohong. Yang namanya siddiq itu orang yang sungguh-sungguh di dalam perkataannya, perbuatannya, dan keadaannya.
jujur ya. Orang kepingin sama Allah ya makmurkan waktunya semua untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Niat jangan separuh-separuh untuk mendekat, penuhkan semuanya. Paham ya? Oleh karena itu kan ya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang jujur ini, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Dari orang-orang beriman, karena tidak semua orang beriman itu bersifat dengan sifat sungguh-sungguh dan jujur. Dari, tidak semua. Minal mu'minin rijalun, inilah rijal, makna kelaki-lakian yang sebenarnya. Ya. Yaitu ketika seseorang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia di dalam perangainya, itulah laki-laki yang sebenarnya. Yang dimaksud oleh Allah dengan rijal dalam Al-Quran. Rijalun, bagaimana sifat mereka? Shadaqu ma ahadullah, benar-benar yakin dan percaya dengan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Percaya surga, percaya. Ada perbuatannya, bukan hanya percaya saja. Percaya sama neraka, percaya. Ada perbuatannya, bukan hanya percaya dalam bisanya saja. Akan tampak ya orang yang yakin sama surga dalam perbuatannya, dan akan tampak orang yang yakin dengan neraka dan hisab dan lain sebagainya di dalam perbuatannya. Dan katanya Allah, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Lalu Allah berfirman, human qadha nahbah. Dari orang-orang yang jujur-jujur, yang sungguh-sungguh ini, ada yang sudah berlalu. Ada yang sudah berlalu. Wa minhum man yantadir. Dari mereka ada yang masih menunggu. Semoga kita yang masih menunggu ini ya, menunggu dipanggil dan dikumpulkan dengan orang yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Dulu Habib Umar ini pernah cerita sedikit tentang manakib dari muridnya Habib Mundir. Ya. Lalu beliau di akhir ceramahnya setelah cerita manakib beliau berkata, ini adalah salah seorang ya yang berlalu dari kita dan menunggu orang-orang yang di belakangnya untuk sama-sama dalam rombongannya. Amin Allahumma. Temenanan Pak, sungguhan hatinya. Jangan separuh-separuh jadi manusia. Akhirnya la ilaha ula wa la ilaha ula. Dak golongan sini, dak golongan sana. Sampean tegaskan, sampean itu mau golongannya siapa? Sama orang mulia atau orang-orang yang hina, jelaskan sampean ini. Tegaskan badannya, jangan separuh-separuh jadi manusia. Dak jelas sampean. Saya kepingin sama orang-orang mulia, ayo muliakan badannya dengan ibadah, dengan menjauhi maksiat kepada Allah. Jadi orang jangan tidak jelas ya, jangan belang telon ya. Apa? Jangan belang telon. Paham ya? La ilaha illallah ya. Ya, oleh karena itu, karena beratnya kesungguhan ini, Allah tahu seseorang tidak mungkin dia itu bersungguh-sungguh di dalam hatinya kecuali dia duduk ya dengan orang yang bersungguh-sungguh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang yang mempunyai kesungguhan di dalam hatinya. Jangan kumpul sama orang yang main-main. Akhirnya habis umurnya dan tidak bawa bekal apa-apa untuk menghadap Allahnya. Allah tidak menuntut kita untuk menjadi orang yang sodik, karena tahu tidak mungkin kesungguhan itu ada dalam hati seorang hamba kecuali dengan duduknya dia dengan orang-orang yang memiliki kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ceritanya yang namanya ilmu dari internet, share perkataan-perkataan mutiara yang menurut kita indah ini, iya itu bagus. Tapi ilmu itu bukan dari HP, ilmu itu dari hati ke hati. Diberikan oleh orang-orang ya yang dia itu memang sahibut talaqi. Makanya kebiasaan kita ya, guru-guru kita ini, para habaib ini, karena tahu ilmu itu yang menampung hati, pagi belajar di pesantren dimulai dengan apa? Wirid dari tengah malam.
baca wirid, minta istighfar, minta ampun, baca wiridnya, kosidanya ini, baca wirdul latif, wirid sakran, hizbun nawawi, hasbunallah wa ni'mal wakil, istighfar. Ini lalu dia belajar masuk ke kelas yang maksudnya apa? Hati ini disiapkan dulu sebelum dia itu menampung ilmu. Hati ini disiapkan dulu sebelum menampung ilmu. Kenapa kita tadi wiridan itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, supaya hatinya siap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan. Faham ya? Dimulai dengan ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Salah satu maksud kita supaya yang mendengarkan ini sudah siap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan. Dan itu kebiasaan Habib kita. Nanti duhur belajar lagi, baca wirid lagi. Hizbun Nasornya Imam Haddad. Baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, baca wirid, baru belajar lagi. Habis asar belajar, iya belajar. Baca Waqiah, baca Hizbul Bahar, baru belajar Roha nanti. Malam, iya. Baca wirdul latif, baca Ratibul Haddad, baru belajar. Dan begitu. Mau mutola'ah, baca wirid lagi. Sampai katanya ada ulama yang mengingkari perkataan, kenapa ini thalibul ilm jangan terlalu banyak wiritannya, lebih baik banyak belajarnya. Disanggah oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Umar, jangan berkata seperti itu, karena kita tidak tahu manusia itu jadi dekat dari sisi yang mana. Bisa jadi belajarnya, bisa jadi wiritannya, tidak tahu. Kecerdasan manusia itu lain-lain. Ada orang memang dia itu cerdas, ada orang yang tidak cerdas. Bisa jadi yang tidak cerdas ini dibuka gara-gara sungguh-sungguhnya dia di dalam menjaga wiridnya tersebut. Karena tidak tahu, karena tujuan kita untuk mendidik orang, katanya Habib Muhammad, bukan untuk menjadi alim, ulama, mufti, qadhi. Tidak, keinginan saya supaya murid-murid saya ini menjadi rijal, katanya beliau. Menjadi aulia yang punya kesungguhan hatinya kepada Allah. Tujuannya perkara dia nanti jadi orang alim ulama itu bonus, itu bonus. Tapi tujuan utamanya kita mendidik santri-santri kita supaya cahaya iman dan yakin dan ibadah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Oleh karena itu ya, Al-Murid As-Sadiq, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, As-Salik As-Sadiq la yazalu fi mazidin minal ma'rifah wal ibadah ila an yahruja minad dunya. Dia selalu ya di dalam perkembangan atau penambahan di dalam ma'rifah pengetahuannya dan ibadah sampai dia keluar dari dunia ini. Ini adalah makna tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Ibadah kamu sampai kapan? Sampai jadi wali? Enggak. Walaupun jadi wali tidak cukup, sampai mati. Sampai apa? Sampai mati. Ya. Sampai mati. Ya, tidak pernah putus yang namanya ibadah tersebut. Ya. La ilaha illallah. Siapa orang yang mempersiapkan kematiannya, maka dia akan menemui kematiannya dengan hal yang paling indah di dalam harinya. Tetapi siapa orang yang dia tidak mempersiapkan masa matinya, maka kematiannya adalah menjadi hari yang paling menakutkan di dalam sejarah hidupnya. Saya ulang lagi ya. Siapa orang yang mempersiapkan kematiannya, maka hari ketika dia meninggal dunia menjadi hari yang paling indah dalam sejarah hidupnya. Namun sebaliknya, orang yang tidak pernah siap-siap untuk menyambut kematiannya, maka hari ketika ruhnya ditarik oleh malaikat menjadi hari yang paling menakutkan dalam sejarah kehidupannya. Maka persiapkan, karena kita tidak bisa keluar dari yang namanya kematian. Faham ya? Nah, sampai wadzalika alamatu sidqihi.
Ya, sampai meninggal dunia tidak pernah putus dari yang namanya belajar sama ibadah. Itu adalah tanda-tanda kesungguhan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza dhahara alaihi atharun min at-taqsir dalla dzalika ala wuqufihi aw ala futurihi. Allah. Kalau dia itu menunjukkan ada kekurangan di dalam semangatnya seperti biasanya, itu menunjukkan dia itu berhenti di tempatnya, tidak maju lagi, tidak bertambah pengetahuannya. Ya, makanya al-fatrah itu asyad ya bagi seorang murid daripada masuk ke neraka. Hati-hati, fatrah itu yufsidul mar. Fatrah masa kosong, fatrah ini. Jadi itu biasanya di pesantren ya, di pesantren. Ya. Di pesantren Masya Allah, sholat 5 waktu berjamaah, wiritan terjaga, baca Al-Quran. Lah kok liburan datang. Ini kiasan saja. Lalu ketika masalah liburnya, dia kepingin melakukan perbuatan seperti zaman jahiliyahnya dulu sebelum di pesantren. Paham enggak? Ini permisalan ya ini ya. Kalau orang yang mau jalan menuju Allah, di pesantrennya Masya Allah, Masya Allah luar biasa. Ketika liburan ingin melakukan perbuatan seperti yang dia lakukan sebelum masuk pesantrennya, kumpul dengan teman-temannya yang lama lagi apa semuanya, tidak apa-apa, refreshing. Ini dikatakan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, bercerita tentang gurunya, orang yang sudah melangkah kepada Allah, seandainya jaraknya melangkah sama Allah itu 100 dirok kata beliau, sudah 40 dirok dia melangkah. Lalu kok ketika fatrah ada masa renggang tenggang ini, balik ke perlakuannya yang dulu, tidak seperti ketika dia di pesantren sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri sama Allah. Lalu dia kembali ke pesantren, dia merasa kalau dia sudah separuh jalan, padahal tidak, dia harus mulai dari pertama lagi katanya. Karena dia ketika melakukan perbuatan lamanya, dia sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibilang kalau sudah sampean sungguh-sungguh kepingin menjadi orang dekatnya Allah, jangan pernah berpaling dari Allah. Karena harus mulai dari pertama lagi, nanti capek tak mari-mari nanti. Ini beliau yang berkata, Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ya. Dia mengira kalau dia ini tinggal teruskan sedikit lagi, sudah enggak. Kau enggak teruskan sedikit lagi, kau ngulang dari pertama lagi namanya. Kalau saya perumpamakan ini ya, orang dekat sama Allah ini kayak orang wudu. Wudu itu Pak, tidak disyaratkan mualah. Mualah itu berkelanjutan. Jadi sampai enggak apa-apa kalau basuh muka di tempat wudu sana dan basuh tangan di tempat yang lainnya, enggak apa-apa. Kecuali kalau sampean itu punya daimul hadas, gampang maksiat bawaannya. Jangan diundur-undur karena maju mundur nanti akhirnya. Kalau sudah punya daimul hadas, orang ini tidak boleh pindah-pindah, langsung sekali wudhu harus selesai. Paham ya? Sekali wudhu harus selesai. Begitu orang yang dia itu jibilanya gampang terbawa bisikan setan dan hawa nafsunya, harus dia itu merem dari itu semuanya, jalan terus harus sampai selesai. Kecuali orang yang gola bahu takwa, yang dia yakin dia tidak akan dekat-dekat dengan yang namanya maksiat, dengan hadas kecil atau dasar besar, dia itu yakin tidak akan tersentuh itu semuanya, maka sekarang tidak apa-apa, dia itu ada mualah. Tapi kalau dia seperti orang-orang kayak kita ini, manusia biasa ini yang gampang untuk bermaksiat, harus merem sejenak, tutup telinga, tutup mata, tutup segala sesuatu yang menyebabkan kita terhalang dari Allah untuk sesaat, supaya kita merasakan nikmatnya ibadah. Dan ketika kita tahu nikmatnya ibadah ini, kita akan tahu kenikmatan yang sebenarnya yang lebih daripada apapun. Tidak mungkin kita akan kembali kepada maksiat lagi. Mereka kan tidak tahu rasanya nikmatnya, masih makanya enak saja maksiat-maksiat. Tapi kalau sudah dikasih, kita ini belum tahu nikmatnya ibadah, sehingga kita ini enak kembali ke maksiat. Seandainya nikmat ini dikasih sama Allah, niscaya kita tidak akan menoleh kepada kenikmatan yang lainnya. Tapi kapan? Yaitu sudah tahu penyebabnya kita maksiat, misalkan dari HP, tapi tidak mau pisah dari HP-nya.
saya ini tidak bisa dari HP. Padahal tahu di sini sebab mundurnya kita ya dari melangkahkan kaki kita untuk mendekat kepada Allah. Tutupan sebentar. Enaknya apa sih? Enak ngelihat cuma di HP. Allahumma sholli ala Muhammad. Tutupan. Sekali-kali ingin merasakan, saya kepingin tahu nikmatnya ibadah. Kalau sampean jujur di dalam keinginan sampean, 40 hari saja akan bercahaya hati sampean dan akan merasakan nikmatnya ibadah nanti. Amin Allahumma. Masa sampean 10 tahun sudah pegang HP, 40 hari tidak mau ninggalkan sama sekali. Berarti sampean tidak ada kejujuran di dalam niatnya. Makanya dibilang siddiq itu termasuk jujur dalam niat. Kalau sampean yakin megang HP tidak akan melihat sesuatu, silahkan. Kan saya bilang tadi ya. Ya, tidak apa-apa sekarang, tidak langsung, tidak apa-apa sampean pegang HP, tidak apa-apa. Tapi apa? Harus punya keyakinan sebenarnya kalau dia tidak akan melihat yang macam-macam di HP-nya. Sekedar untuk berhubungan, tahu kabar, oke. Tapi kalau kita tidak bisa menahan diri kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan sama Allah, lebih baik kita tinggalkan sesuatu yang bisa menghambat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sampai kapan teman hidup kayak gini terus? Yang dilihat ya gitu-gitu saja. Mau ngeliat apa sih? Puncaknya itu apa? Apalagi yang sudah menikah ya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kuat manusia dan manusiawi dengan hawa nafsunya, sehingga segala penyebab itu harus kita jauhkan supaya kita tidak terjatuh. Paham ya? Karena itu ya diberikan gambaran sama Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi ya, sesungguhnya innal murid as-shadiq la yahturu bi bali siwa dzikri mahbubihi. Orang yang sungguh-sungguh ini dalam keinginannya, tidak mungkin dia itu terlintas dalam hati dan pikirannya kecuali yang dicintai. Kalau sampai betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul, saya kepingin cuma fokus sama Allah sama Nabi Muhammad, tinggalkan dulu sementara semuanya. Sampean belajar tidak sungguh-sungguh tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Sampean kerja cari dunia tidak sungguh-sungguh tidak akan bisa sampean itu mendapatkan apa yang sampean dapatkan, inginkan. Begitupun orang yang kepingin dekat sama Allah, kalau tidak sungguh-sungguh tidak bisa. Tidak bisa. Karena yang namanya dekat ini, yang kita kenal dengan wilayah atau kewalian, itu tidak mungkin dititipkan oleh kepada orang yang salah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau menteri, pejabat mungkin keliru. Karena yang milih manusia. Karena semuanya berambisi untuk menjadi itu semuanya. Tapi kalau yang namanya orang soleh, orang dekat sama Allah, yang milih langsung Allah. Dan kita ini masuk di dalam calon semuanya ini. Semoga ini jadi calon semuanya ya. Kita ini calonnya semuanya. Jadi tidak usah bingung kita promosikan orang. Kita mencalonkan diri kita sendiri supaya layak untuk dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dengan kebesaran keilmuan fulan, kealiman, kesulitan fulan, dan. Jangan gentar ya, jangan mundur ya. Kita semua mencalonkan diri kita sendiri. Amin Allahumma amin. Ya, dibilang tidak akan terlintas di dalam pikiran dan hatinya kecuali yang dicintainya. Percontohannya kal atsan as-sadid al-atas la yahturu bi balihi illa dzikrul ma, seperti orang yang sangat haus luar biasa, mungkin tidak mikir yang lainnya. Hendak yang dipikir apa? Air. Tidak akan mungkin. Kepikiran yang lainnya tidak mungkin. Kalau sudah haus luar biasa, dia sampai mau mati gara-gara kehausan, tidak mungkin kepikiran yang lainnya kecuali air. Oleh karena itu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman membenarkan perkataan ini, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Akhirnya ini ketika anaknya dilepas ke sungai, diambil kepikiran sama anaknya, betul-betul cinta sama anaknya, akhirnya hatinya kosong. Kosong dari apa? Kosong dari memikirkan yang lainnya kecuali yang dipikirkan hanya Musa. Katanya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau alat tafsir yakni khalian an dzikri kulli syai'in siwa dzikri Musa, kosong dari memikirkan yang lainnya. Yang ada beritanya Musa, 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 Musa. Sumpeknya tidak bisa tidur kepikiranmu Musa. Anaknya yang dikentirkan, ya apa dikentirkan itu? Dihanyutkan di sungai, ya. Tidak tahu dia selamat apa ndak, apa gimana, terus kepikiran sama anaknya terus. Lalu kata beliau Habib Idris bin Nur, hakada yakunul murid shadiq fi talabi limahbubihi. Begini seharusnya orang yang sungguh-sungguh di dalam mencari yang dicintainya, yaitu Allah. Kalau sungguh-sungguh, tapi kan ada sidik tadi dalam niat, dalam mahabbah, dalam ini semuanya. Semoga kita termasuk ya. Mereka orang-orang besar ini umurnya sama kayak kita. Bahkan mungkin yang hadir di majelis banyak yang lebih tua. Tapi kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Ayo dituntut badannya sendiri untuk bisa seperti mereka. Jangan nuntut badannya kepingin kaya seperti fulan, kepingin jabatan seperti fulan. Ya Allah. Paham ya? Ya, idola kita adalah orang-orang soleh. Ya, pemimpin kita adalah pemimpinnya orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya. Hakada. Kenalkan ya semua orang-orang soleh. Baca sejarahnya orang soleh. Kenapa? Ketika membaca sejarahnya orang soleh, kita akan tahu bahwa kita ini belum berbuat apa-apa dibandingkan dengan apa yang mereka perbuat, sehingga malu diri kita ini kalau mengaku kita ini golongan-golongan mereka. Malu. Makanya baca sejarahnya orang soleh, jangan baca sejarahnya orang-orang yang sukses di dunia. Semangat, iya semangat kau. Ya. Belum dicapai cita-citanya, umurnya habis, nanti akhirnya tidak dapat dunia, tidak dapat akhir. Khosirad dunia wal ahi, padhalika huwa husranul mubin, katanya Allah. Akhirnya tidak dapat dunia, tidak dapat akhir. Akhirat itu rugi yang sebenarnya. Lumayan sampai masuk neraka tapi dunia pernah kaya masih. Daripada di dunia miskin, akhirnya di akhirat juga sudah miskin, kepikirannya dunia dan tidak dapat dunianya. Ya Allah, ini ruginya dulu apa ini nih? Sampai yang rajin sudah ibadahnya, yang banyak bersyukur kepada Tuhannya Allah Subhanahu. Dengan syukur itu dibukakan pintu-pintu yang dulu mungkin tertutup karena kita terlalu banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok seret terus ya Beb? Ya tidak terbuka-buka. Kufur, kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Terlalu ngelihat ya bahwa Allah ini tidak pernah berbuat baik, seakan-akan Allah tidak pernah berbuat baik kepada kita. Dilihat jeleknya teruslah, itulah katanya beliau guru kita Habib Jawad. Makanya orang ini perlu husnudzon sama Allah. Kalau mau seudon sama badannya sendiri saja, jangan sama orang lain. Karena memang badan kita ini perlu diseudoni. Karena yang tahu aib diri kita sendiri hanyalah kita. Orang itu hanya tampak zahirnya saja. Ya, ya. Makanya dulu ini Habib Hasan bin Shalal Bahar ini orang wali besar. Beliau itu pernah yang namanya aulia ini mulham ya, seperti Nabi itu diberikan wahyu, aulia juga diberikan ilham. Beliau diilhami oleh Allah, ya Hasan katanya, seandainya aku menampakkan aibmu kepada manusia, tidak ada orang yang mau. Ya, seandainya aku menampakkan aibmu kepada manusia, tidak akan ada orang yang menoleh kepadamu. Makanya kita semua ini masih dilihat mulia, karena bukan kemuliaan kita, tetapi karena aib yang masih ditutup oleh Allah. Semoga penutupan itu terus di dunia sampai di akhir. Amin Allahumma amin ya. Ini hall Kiai Haji Abdul Hamid Yunus ya. Sebentar lagi duduk sebentar, karena tahlil diminta terakhir tadi. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Majelis demi majelis, semoga malam ini ya kita punya kesungguhan, tekad bulat untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini ya, karena begini, ada 3 golongan manusia. Ya, ada yang namanya ashabus simal, ada yang namanya ashabul yamin, ada yang namanya muqarrabin.
Siapa sih ashabus simal ini? Ashabus simal ini adalah orang yang bahkan dalam kehidupannya tidak ada keinginan sama sekali dalam umurnya ini untuk mendekatkan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Belas tidak ada. Itu ashabus simal. Jelas jangan ditawar. Ada yang namanya ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Ada keinginan, tapi maju mundur. Tapi pernah melangkah dia, pernah mendekat. Pernahlah melangkah. Walaupun mundur kadang-kadang balik ke maksiat, maju mundur lagi ke maksiat. Itu namanya ashabul yamin. Tapi keinginan dalam hatinya itu ada. Tapi kalau muqarrabin, orang yang penuh kesungguhan, dia jalan tidak berhenti kecuali sampai kepada finishnya. Paham ya? Makanya perlu kita ini menanamkan dalam hati kita keinginan yang besar untuk menjadi orang dekatnya Allah. Lalu melangkah dengan ibadah sebisa kita. Ya perkara nyampe dan nyampe itu urusan Allah, paling tidak keinginan kita dan langkah kaki kita tuliskan dalam golongan ashabul yamin. Allahumma amin. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.